bukannya anaknya dia perempuan. Apa kamu kenal sama Widuri? Iya, Bu Widuri ibu saya. Hai MKiss First, balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin MKiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 68-69. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Kenzo dan Aurel yang tidak terima karena Rianti yang bersalah. Kenzo. Lepasin mama saya, Pak. Mah, jangan pergi, Mah. Pak, mama bersalah, Pak. Mama. Mama. Ternyata itu hanya bayangan Rianti. Di lain sisi, Aditya jadi marah karena seluruh karyawan di rumahnya tidak menerima teleponnya. Tapi tahu kenyataan soal Gisel yang menyerang Rianti membuat Aditya menyuruh seluruh karyawan mencari keberadaan mereka. Rianti yang baru sampai di rumah sakit masih menghindar dari Aditya. Bagaimanapun dia tahu kalau Gisel bisa aja playing victim. Miss Kiss jadi gak tega melihat Kenzo yang bingung harus percaya kepada siapa. Bahkan ditambah dari dirinya yang dihubungi Aditya soal investasi yang gagal. Miss Kiss gak tega melihat sebegitu banyak cobaan yang diuji pada Kenzo. Aku tahu kamu tuh nggak bohong, Mutiara. Kamu bukan orang yang kayak gitu. Tapi tetap aja, sakit banget rasanya dengan kebenaran yang kayak gini. Apa salahku ya? Sampai semuanya harus hancur kayak gini. Papa, Mama, dan juga perusahaan. Angkat aja, Mas. Siapa tahu penting. Assalamualaikum. Halo Kenzo, bagaimana meetingnya sama Pak Bobby? Pak Bobby lagi berobat ke Cina, Pak. Jadi tadi diwakilin sama anaknya, namanya Pak Ali. Kenzo sama Mutiara udah coba ngomong sama Pak Ali, tapi katanya Pak Ali masih belum berani ngambil keputusan besar, Pak. Pak Ali masih belum bisa naruh saham besar di kita. Berarti ini gagal dong? Mama kamu dan Kayla sudah mencoba membujuk Sandra sama papanya. Tapi hasilnya apa? Nihil juga, sama. Masalah datang bertubi-tubi. Banyak yang harus aku pikirin soal perusahaan. Soal Papa sama Kak Gisel. Setelah semua yang terjadi, apa aku masih bisa percaya sama Papa? Setelah mendapat kabar soal keadaan Gisel, Rianti baru menghubungi Aditya. Tapi Rianti tetap tidak memberitahu di mana tempat Gisel. Makanya Kenzo langsung diminta untuk datang ke rumah sakit tempat Rianti dan Gisel. Tapi bisa-bisanya Mutiara dan Kenzo berujung berantem. Mutiara, kamu temenin saya, kita cari Mama dulu sekarang. Katanya Papa, Mama sama Kak Gisel udah di rumah sakit. Tapi ini udah dekat sama rumah, Mas. Kalau enggak turunin aja saya di sini. Nanti saya pulang ke rumah sendiri. Kerjaan kamu kan bisa ditunda, Mutiara. Mati. Kumat, kamu tuh yang kumat. Kamu yang mulu dari tadi. Mas. Tapi kan ada Mbak Kayla. Kenapa nggak ngajak Mbak Kayla aja? Kenapa harus ngajak saya? Saya bakal bawa Kayla kalau masalah kerjaan, Mutiara. Ini kan bukan masalah kerjaan. Tadi juga masalah kerjaan kok sama Pak Bobby. Tapi Mas maunya saya. Jadi maksud kamu tuh kamu tadi nggak ikhlas ngebantuin saya? Ikhlas. Ya udah, ikut sama saya sekarang. Iya, Mas. Saya bakal ikut sama Mas kok. Sampai ke ujung dunia juga saya ikutin.
dan Ivan sudah sampai di rumah Sandra. Walaupun awalnya Kayla sudah melarang mereka, tapi mereka harus tetap bertemu dengan Sandra ataupun Dandi. Rianti mencoba memberi bukti kepada Aditya soal keadaan Gisel. Bahkan handphone Gisel juga diambil. Tuh kan MK's first. Kedatangan Aurel malah diremehkan oleh Sandra. Sandra benar-benar egois. Jadi, Kak Sandra pengen Kak Kenzo yang datang ke sini. Enggak sih, udah kepenting juga. Kenapa aku harus peduli, Aurel? What do I owe you? Selama ini, kamu kan yang bilang kalau misalkan Kenzo lebih suka sama Kayla, you never cared about me. Tapi aku sekarang udah gak peduli. Karena aku udah muak didatengin sama orang-orang yang dulu gak pernah peduli soal aku dan gak pernah nganggap aku. Aurel, Ivan, sebaiknya sekarang kalian jangan ganggu Sandra lagi. Dan kata-kata yang Om sudah ucapkan, Om gak akan bisa terkembali. Kalian dengar baik-baik. Om punya hak untuk berinvestasi di perusahaan manapun. Dan Om juga punya hak untuk menarik investasi di perusahaan itu. Bahkan kedatangan Dani juga memperjelas kelakuan Sandra. MK's first, Aurel jadi tahu soal Ivan yang mendapatkan uang dari kerjasamanya dengan Sandra. Betapa kagetnya Aurel pasti. Ivan, lu gak usah ngerasa jadi so paling bener deh. Kan lo juga yang minta duit sama gue. Terima kan duit dari gue, malah minta lebih. Aurel, kamu hati-hati deh sama Ivan. Cowok ini tuh orientasi hidupnya cuma duit-duit doang. Siapa tahu kamu diem-diem dimanfaatin sama dia selama ini. Mengetahui itu semua benar-benar membuat Aurel marah. Ini karena Ivan yang tega menghancurkan keluarga Aditya. Uang dari Kak Sandra, Van. Kamu dapetin uang itu dengan mata-matain papa aku. Kalau kamu nerima uang itu, berarti kamu mau ikut hancurin keluarga aku. Enggak gitu sayang, masalahnya aku udah gak bisa balikin. Karena aku udah pakai uangnya buat bayar kursus mengemudi kamu. Yaudah, aku gak mau lanjutin kursus mobil itu lagi, Van. Aku kira kamu dapetin uang itu dari hasil kerja kamu sebagai fotografer. Tapi ternyata dari mata-matain papa aku. Dia sudah mendapatkan kabar di manakah makam Widuri. Dan ini semua juga membuat dia jadi tersentuh. Bagaimanapun dia merindukan Widuri. Loh MK's first. Aditya mengetahui kalau Mutiara adalah anak Widuri. Ini benar nggak sih? Apa kamu kenal sama Widuri? Iya, Bu Widuri ibu saya. Bapak kenal sama Bu Widuri? Ibu Widuri? Ibu kamu? Iya, Pak. Mutiara. Saya ini Bapak Kaduka. Yang kamu cari dan kamu anak saya. Enggak, Pak. Gak mungkin. Widuri itu mantan istri saya. Dan istri pertama saya. Jadi papa pernah menikah sama ibunya Mutiara? Waktu
waktu papa ngomong sama mama kalau mama adalah satu-satunya perempuan yang papa nikahin, jadi bohong semua, Pak. Kenzo. Mengetahui itu membuat Kenzo gak terima. Bahkan dia jadi bingung soal ini semua. Sedangkan Aditya seterharu itu telah menemukan keberadaan Mutiara yang anaknya. Tapi Bu Widuri emang ibu kandung saya, Pak. Papa sendiri yang bilang, Papa menikahi perempuan bernama Widuri. Alias ibu yang rawat Mutiara dari kecil. Apakah Widuri menikah lagi? Setelah melahirkan kamu. Ibu gak pernah menikah lagi. Iya benar, Kenzo. Apa yang papa kamu omongin itu benar. Mama nggak mungkin, pasti Mama bohong kan? Mama nggak mungkin, Ma. Pas ibu mau meninggal, ibu ngasih tahu soal bapak. Ibu bilang bapak kandung saya udah nikah lagi sama perempuan lain. Tapi pada saat ibu mau meninggal, ibu aja bilang kalau ibu masih sayang sama bapak kandung saya. Bapak kandung saya gak pernah digantikan. Ibu meninggal tanpa suami lagi. Sekarang kamu pilih, Mas. Aku atau Mutiara? Kasihan, Su. Please. Jangan tinggalkan Papa. Saya nggak nyangka. Ternyata selama ini kamu tuh ada saya, Mutiara. Lepas, Pak. Kenzo, please. Lepas. Please. Kenzo sama Aurel bakal pergi dari rumah ini. Jangan tinggalkan Papa. Kenzo. Papa udah ngecewain kita semua. Papa udah bohong sama kita semua. Ini semua pasti buat mereka shock. Widuri tetap akan terus berada di hati Aditya. Tapi ini semua membuat Rianti, Aurel, dan Kenzo tidak terima. Bagaimana MQ's first? Kenapa semua malah jadi seperti ini? Coba dengerin Papa. Kalian jangan tinggalkan Papa. Kalian kan tahu kalau Mutiara itu saudara kalian. Kalian bertiga satu darah. Dan Mutiara itu anak kandung Papa. Kenzo, Aura. Mama gak akan pernah maksa kalian buat ikut Mama sekarang. Tapi satu hal yang pasti, Mama gak mungkin balik lagi ke rumah ini karena Mama gak sudi serumah sama Mutiara.
Aurel, dengerin papa. Dengerin dulu. Kenzo, please dengerin papa. Kamu adalah laki-laki, harapan papa. Kamu penerus papa. Kamu mau apapun, papa kabulkan. Tapi jangan tinggalkan. Tetap di sini. Kenzo cuma mau kalau papa tuh nggak nyanting mama. Gampang kan? Kenzo! Ternyata ini semua hanya mimpi Aditya. Dia jadi kebingungan, bahkan dirinya tetap nekat untuk pergi ke makam Widuri. Astaga, MK's first. Gisel yang sudah sadar bisa-bisanya menyalahkan Rianti, apalagi dia mencari keberadaan handphonenya. Padahal handphonenya sudah diambil oleh Rianti dan menghapus seluruh kenangan Aditya bersama Gisel. Sebelum bertemu dengan Gisel, Mutiara memperingatkan Kenzo untuk tidak membahas soal hubungan gelapnya. Dan pas banget mereka langsung bertemu dengan Rianti. Bagaimanapun, Kenzo sangat mengkhawatirkan keadaan Rianti. Kejadiannya gimana sih, Ma? Kenzo cuma khawatir karena Mama tadi maksain diri buat nganterin Kak Gisel ke rumah sakit. Ceritanya panjang, Kenzo. Dan jujur Mama belum siap ceritanya. Mendingan sekarang kamu sama Mutiara pulang aja deh. Ya? Gak mau. Ma, Kenzo khawatir sama Mama loh. Mama baru aja bisa jalan dan tadi maksain diri buat nyetir mobil lagi nganterin Kak Gisel. Saya aja yang temenin Mbak Gisel sendirian. Bu Rianti sama Mas Kenzo pulang aja. Mama setuju. Emang pantas kamu jagain Gisel di sini. Karena tugas kamu tuh ART. Kamu yakin jagain Kak Gisel sendirian di sini? Iya Mas, yakin kok. Ya udah, sekarang saya bakal terima Mama pulang. Ntar saya bakal yang ojol kesini lagi buat ngambil mobil Mama sekalian jemput kamu. Nggak usah, Kenzo. Besok biarin aja Pak Yanto yang kesini bawa mobil sekalian jemput Mutiara. Kamu nggak usah balik lagi. Lain sisi, Aditya yang sudah sampai di kampung nelayan langsung mencari keberadaan Widuri. Gisel mencari keberadaan handphonenya, yang membuat Mutiara bingung. Bahkan Gisel jadi marah karena kepergian Rianti. Nggak bisa Mbak, soalnya pergi udah dari tadi. Kalau saya susulin juga pasti udah perjalanan ke rumah. Mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk tanyain ini, tapi saya cuma pengen tahu apa benar Mbak Gisel punya hubungan spesial sama Pak Aditya. Kalau MK's first, kira-kira Gisel akan mengatakan jujur nggak ya? Iya, benar. Saya pacarnya Pak Aditya. Tanpa sepengetahuan Mutiara yang selalu mendoakan bapak kandungnya, Aditya berhasil menemukan makam Widuri. Betapa tersentuhnya dia melihat makam Widuri secara langsung, membuat dirinya teringat seluruh kenangan bersama Widuri. Kepulangan Rianti membuat Rianti heran. Karena Aditya yang belum pulang, bahkan Aurel juga belum pulang. Apalagi Aurel jadi berbohong kepada Kenzo. Gak hanya berkunjung di makam Widuri, tapi Aditya mencari tahu fakta soal Widuri. Kenal Widuri? Bu Widuri, saya kenal banget sama Bu Widuri. Karena saya kenal Bu itu dari awal dia pindah ke kampung sini, Pak.
Dia kesini sendirian, Pak. Bu Widuri kesini sama anak bayinya dan suaminya, Pak. Bayi perempuan? Bukan, bayinya laki-laki. Dan suaminya itu di sini tinggalnya nggak lama. Karena kan setelah itu suaminya pergi, sampai sekarang nggak pernah kembali. Wah, kok I'm kiss first? Kenapa informasi yang didapat Aditya itu salah? Ternyata ini cuma akal-akalan Rianti aja. Itu sudah dibuat oleh Rianti. Bahkan salah satu warga jadi terheran-heran dengan informasinya. Teh, bukannya anaknya dia perempuan. Informasi itu membuat Aditya berpikir kalau Widuri tidak setia. Ya ampun, kenapa sih Gisel senekat itu untuk bertemu dengan Aditya? Untung aja Mutiara bisa mencegahnya. Loh, kenapa omongan Papa Sandra seperti sangat sedih I'm kiss first? Kenapa ini seperti perpisahan? Rumah ini Papa akan kasih ke kamu. Papa juga udah siapkan warisan buat kamu. Sekarang sedang diurus notaris dan pengacara Papa. Hah? Kok rasanya kayak Papa bakal ninggalin aku selamanya ya? Enggak sayang, buat jaga-jaga aja, nggak apa-apa kan? Aku minta maaf ya kalau aku belum bisa jadi anak yang baik buat Papa. Nggak apa sayang. Kamu nggak perlu minta maaf sama Papa. Selama ini kamu sudah bisa menjadi anak yang terbaik buat Papa. Tapi bisa-bisanya warisan yang diberikan oleh Papa Sandra membuat Sandra memiliki niat jahat. Meski sebenarnya nggak tega melihat Aditya yang sehisteris itu, sampai membuat Yanto terheran-heran. Karena itu, semua membuat Aditya akan melupakan Widuri. Karena kondisi perusahaan yang tidak stabil membuat Rianti akan memecat salah satu karyawannya. Siapa karyawan yang akan dipecat? Mereka nggak tahu aja kalau Aurel mendengarnya. Saya tidak mungkin menggaji semua ART di sini. Bu, maksudnya salah satu dari kita bakal ada yang dipecat, Bu? Iya. Makanya Aurel langsung bertemu dengan Kenzo. Apalagi dugaan mereka kalau Mutiara adalah ART yang akan dipecat. Kamu kenapa? Hah? Barusan aku dengar kalau Mama bakalan ngelakuin efisiensi dengan mecat salah satu ART, Kak. Mama ngomong kayak gitu. Feeling aku sih ART yang bakalan dipecat itu Mutiara. Karena Mama gak suka sama Mutiara dan Mutiara juga masih baru. Kepulangan Aditya membuat dirinya berbohong kepada Kenzo. Tapi kepulangannya langsung disambut oleh pertanyaan Kenzo soal Gisel. Ada yang pengen Kenzo tanyain sama Papa. Tanya soal Kak Gisel. Nah, buat MK's First yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.